adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Kali ini kita akan memasuki subtema 2 pembelajaran kedua. Kali ini yang akan kita pelajari cukup banyak ya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kalimat ajakan. Yang kedua, mempelajari bagaimana caranya bertanya. Dan yang ketiga adalah pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, seperti biasa, buku yang Mamoy gunakan adalah yang ini. Dan apabila sama bukunya dengan Mamoy, silahkan buka halaman 59 sampai halaman 66. Yuk, sekarang kita ke halaman 59. Di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Tujuan dari percakapan ini adalah mengetahui kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Jadi begitu ada, nanti langsung Mamoy beri garis ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, sudah ada ya yang diberi garis ya. Ayo, ada yang sudah tahu kenapa kalimat itu diberi garis ya? Apa persamaannya ya? Iya, betul, karena ada kata ayo. Kata ayo menunjukkan ajakan kepada orang lain. Sedikit mengingatkan, selain kata ayo, ada 3 kata lainnya yang biasanya digunakan untuk mengajak orang lain, yaitu yuk, mari, dan silahkan. Oke, kita lanjut ya ke halaman 60 ya. Nah, di halaman 60 ini adik-adik dilatih untuk bertanya. Dari ini percakapan yang tadi, adakah yang membuat adik-adik penasaran? Nih, lihat di sini, kita baca dari atas ya. Bacalah kembali percakapan di depan. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Nah, Mamoy kalau dari percakapan di depan, Mamoy ada nih yang bikin Mamoy penasaran. Nih di sini nih kalimatnya nih. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, yang ingin Mamoy tanyakan, keperluan untuk menghias sepeda itu terdiri dari apa saja ya? Nah, jadi kira-kira kalimatnya apa ya? Mungkin seperti ini. Bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan untuk menghias sepeda? Nah, pertanyaannya seperti itu. Lalu di sini disuruhnya tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman sebelahmu. Kemudian berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Karena kita sedang belajar di rumah, jadi cukup tulis di bawah ini saja yang di kotak hijau ini ya. Nah, tadi pertanyaan Mamoy adalah bahan-bahan apa sajakah yang dibutuhkan untuk menghias sepeda? Nah, jawabannya bisa ditulis sendiri oleh adik-adik. Mungkin seperti kertas hias, kertas lipat, gunting, lem, dan yang lainnya. Yuk adik-adik cari sendiri ya, pertanyaan apa lagi yang akan ditujukan kepada Udin dan Edo dari berdasarkan percakapan yang di depan tadi. Lanjut ke halaman 61 ini menirukan gerakan ya. Tapi di halaman 62-nya ada sebuah gambar yang di bawahnya ada sebuah pertanyaan. Katanya, perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, tinggal diperhatikan ya. Ini ada gambar anak-anak sedang bermain. Nah, ini nih kelihatan nih yang sedang membantu teman nih. Ada Edo yang sedang terjatuh, kemudian dibantu oleh Udin. Jadi tinggal ditulis saja di bawah sini ya. Jadi tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman, yaitu Udin yang membantu Edo yang sedang terjatuh. Lanjut lagi ke halaman 63. Di halaman 63 ini ada yang mengurutkan gambar lagi nih. Katanya Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Ayo adik-adik, kalau pertama datang ke rumah orang lain, gimana ya adab sopan santun yang benarnya ya? Ada yang tahu?
Iya, betul. Mengetuk pintu dulu atau mengucapkan salam. Yuk, coba dilihat ada nggak yang gambarnya mengetuk pintu? Iya, betul. Yang itu ya. Udin mengetuk pintu rumah Edo. Kemudian yang berikutnya adalah gambar ketika mereka menghias sepeda bersama-sama. Nih, yang ini nih, yang sedang jongkok ini dan Edo sedang duduk di bawah ya, itu mereka sedang mengerjakan bersama-sama. Nah, setelah itu tentunya gak mungkin ya Udin diam terus di rumah Edo seharian. Pasti Udin harus pulang, cari kata-kata yang menggambarkan perpisahan atau mohon pamit. Nah, ini dia, hari sudah sore Dok, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Setelah Udin berbicara seperti itu, tentunya adab sopan santun yang baik, Edo menjawab. Nah, ini dia, Edo menjawab, "Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari," begitu katanya. Jadi, kalau diurutkan nomornya, dituliskan nomornya semua menjadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke halaman 64. Wah, di sini ada lagi nih. Tuliskan kalimat sesuai gambar, katanya. Berarti sama seperti yang sebelumnya. Dari percakapan yang tadi, sekarang dibuat menjadi sebuah cerita. Misalnya seperti ini. Suatu hari, Udin mengunjungi rumah Edo untuk menghias sepeda bersama. Udin tak lupa mengetuk pintu rumah Edo dan mengucapkan salam. Edo pun mempersilahkan Udin masuk. Kemudian mereka menghias sepeda bersama-sama. Ketika hari sudah sore, Udin pamit untuk pulang karena Udin harus beribadah. Edo pun mengizinkan Udin untuk pulang dan berkata akan melanjutkan menghias sepeda di keesokan harinya. Nah, begitu kira-kira. Tapi adik-adik bisa ya bikin dengan kalimat sendiri-sendiri ya. Nah, setelah membuat itu, kita jawab yang di bawahnya ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Edo tidak marah ya, karena mukanya saja tersenyum dan Edo memberi izin Udin untuk pulang. Yang nomor 2, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan Udin untuk beribadah? Yang ini nih. Nomor 3, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Tinggal disalin saja. Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Yang nomor 4, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Edo menghormati Udin yang akan beribadah dengan cara mengizinkan Udin untuk segera pulang ke rumahnya. Nah, dari percakapan ini, dari tugas yang ini kita jadi belajar ya, bahwa setiap orang mungkin saja memiliki atau menganut agama yang berbeda-beda. Ketika seseorang memutuskan untuk beribadah, kita yang tidak beribadah tentunya harus menghormati mereka dengan cara mengizinkan mereka beribadah dengan tenang. Jangan lupa yang sedang beribadah juga tidak boleh diganggu ya. Oke, lanjut lagi ke halaman 65. Halaman 65 ini hanya menyalin saja ini. Sudah hafal pasti adik-adik karena sudah dari kelas 1 ya. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini, katanya. Ini ada lambang bintang yang melambangkan sila pertama dan rantai yang melambangkan sila kedua. Jadi tinggal ditulis saja kalimat dari sila-sila tersebut. Oke, kita loncat lagi ke halaman 66. Nah, kalau yang bagian atas ini kayaknya adik-adik nggak akan kesulitan ya menjawabnya ya. Tinggal ditulis saja nama teman-temannya. Misalnya Mama seperti ini nih, aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku itu adalah Salsa. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan membantunya. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Nah, sekarang kita lanjut bagian terakhir dari video ini. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai, jika sikap sesuai pengamalan Pancasila.
Nah, di sini ada 4 gambar nih, dengan di tengahnya ada gambar bintang yang mewakili sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan rantai yang mewakili sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk ketuhanan yang Maha Esa, pasti kejadian-kejadiannya atau peristiwa-peristiwanya yang berkaitan dengan beribadah. Berarti yang dipilihnya adalah yang ada kata-kata yang melibatkan kegiatan-kegiatan ibadah. Misalnya ini, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, mengaji kan beribadahnya umat muslim ya. Sedangkan yang ini satu lagi, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Nah, pergi ke gereja juga beribadahnya orang Kristen ya, umat Kristen. Jadi tinggal ditarik saja garisnya ke lambang bintang. Kemudian ini yang dua lagi memperlihatkan Udin yang membantu Edo sedang terjatuh, dan yang satu lagi dengan sedang bermain dengan rukun. Nah, ini keduanya ini termasuk dalam pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tinggal ditarik saja ya garisnya ke yang gambar rantai. Oke adik-adik, sampai sekian video kali ini. Nanti dilanjutkan lagi ya, kita masuk ke pembelajaran 3. Sampai jumpa.